Teman-teman, ini video bagian yang keempat atau video terakhir dari tips membeli mobil bekas. Untuk bagian yang keempat ini teman-teman, aku tuh mau kasih tips sama kalian, yaitu tips bagaimana mengecek kaki-kaki pada mobil bekas. Jadi teman-teman, aku ulangi ya. Bagian pertama yaitu tips untuk mengecek bodi mobil bekas. Bagian yang kedua itu tips mengecek mesin pada mobil bekas. Bagian yang ketiga yaitu tips mengecek interior pada mobil bekas tentunya. Dan yang terakhir ini teman-teman yaitu tips mengecek kaki-kaki pada mobil bekas. Terus simak lo ya video aku sampai selesai. Yang pertama yaitu teman-teman kalian bisa cek posisi dan ketinggian mobil. Untuk mengecek ini ya teman-teman, pastikan mobil itu terparkir di permukaan yang rata kayak gitu ya teman-teman. Kalian bisa amati tuh dari depan, samping-sampingnya, kiri kanan, kemudian dari belakang. Kira-kira mobil itu gimana? Ada miring atau enggak kayak gitu. Kalau normal sih ya mobil itu simetris kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu gitu ya, itu biasanya mobil miring kayak gitu, miring sebelah sana atau ya seperti itulah. Kalau miring kayak gitu ya teman-teman, biasanya ya itu ada masalah di bagian shock atau bagian per. Kemudian teman-teman pastikan juga jarak ban dengan fender itu simetris. Kalian harus amati ya satu persatu kayak gitu. Kira-kira ada yang janggal atau enggak kayak gitu. Yang kedua ya teman-teman, kalian bisa cek kondisi shock absorber. Cara ngeceknya kalian bisa tekan itu salah satu sudut mobil. Tekan yang kuat kayak gitu. Gimana tuh responnya? Kalau responnya itu mantulnya lebih dari satu, wah ini ada masalah teman-teman. Biasanya ini karena shocknya udah lemah. Kalau dilihat secara visual gimana itu keadaannya gitu, bisa nggak sih? Ya bisa tentunya teman-teman. Kalian lihat tuh ya shocknya ada rembesan oli kayak gitu atau enggak. Kalau nggak normal itu ada rembesan, tapi kalau normal tentunya kering teman-teman. Yang ketiga teman-teman, kalian cek basing dan karet-karetnya. Wah kalau untuk ngecek ini teman-teman ya agak susah sih ya, karena kalian tahu sendiri posisinya kayak gitu, kecuali kalau dibongkar ya itu kelihatan. Tapi ini sebagai apa ya, referensi aja ya teman-teman. Kalian mungkin bisa cek basing armnya, kemudian basing stabilizer, berikutnya engine mounting. Jika kalian menjumpai ada retakan, mungkin ada pecah juga kayak gitu, ya itu wajib untuk diganti teman-teman. Kalau misal ada kerusakan kayak gitu, biasanya itu kerasa waktu jalan. Kalau jalan itu biasanya ada apa ya namanya, limbung ya. Di area basingnya itu ada yang rusak. Selain limbung juga biasanya muncul ada suara-suara seperti itu. Yang keempat teman-teman, kalian cek kondisi ban. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya sebagai tanda kayak gitu. Kira-kira kaki-kakinya itu masih oke atau enggak. Kalau semisal ausnya itu di bagian luar atau dalam, kalian jumpai seperti itu tanda kalau suspensinya itu enggak merata atau enggak simetris. Kalau kalian menjumpai bannya itu bergelombang kayak gitu ya, berarti itu tandanya shocknya itu udah mati teman-teman. Kemudian antara ban depan dengan belakang itu terjadi apa ya, nggak merata itu ya, ausnya kayak gitu ya, itu berarti tandanya kaki-kakinya itu perlu diperbaiki. Untuk yang kelima ini teman-teman, kalian itu upayakan kalian bisa dongkrak itu mobil. Karena hanya itu jalannya teman-teman. Ketika udah didongkrak, kalian tuh bisa cek. Saat dicek, kalian itu menjumpai goyang gitu ya, rodanya kiri kanan. Berarti itu bisa jadi ya, itu ada problem di tirot. Kalau kalian menjumpai roda itu geraknya atas bawah kayak gitu, kalian bisa cek di area ball jointnya. Nah, ini mungkin ada problem teman-teman. Kalau kalian menjumpai udah oblak parah kayak gitu, berarti ini ya menandakan kaki-kakinya udah aus. Kalian harus ekstra nih biayanya nanti. Yang keenam, kalian bisa cek as roda atau CV jointnya. Kalian bisa lihat tuh karet CV jointnya. Tandanya kalau udah aus itu ya itu teman-teman, ada sobek kayak gitu. Dan kalau ada masalah itu biasanya muncul bunyi saat dibelokkan. Yang ketujuh teman-teman, kalian cek baut-baut dan kerangkanya. Kira-kira ada yang mencurigakan nggak ya kayak gitu. Kalau semisal kalian jumpai ada penyo-penyo, ini kok bentuknya juga aneh kayak gitu, nggak simetris. Bisa jadi itu bekas kecelakaan. Untuk berikutnya yaitu test drive ya teman-teman.
Yang nomor 8, yaitu kalian coba itu mobil di jalan yang mungkin nggak rata seperti itu. Mungkin kalian coba di jalan yang rusak atau di polisi tidur. Kalau kalian waktu mencoba itu ya, ada suara mungkin duk-duk-duk seperti itu, ada yang ngomong juga tuh jeduk kayak gitu ya teman-teman. Biasanya ini ada masalah di ball joint, buzzing arm, dan mungkin juga stabilisernya. Kemudian kalau ada suara yang berulang kayak gitu ya mungkin nggak terlalu kenceng. Ini juga mungkin indikator kalau ada kerusakan. Kalian harus amati itu. Yang kesembilan, test drive di jalan yang lurus. Di kecepatan ya kira-kira 60 sampai 100. Kalau kalian menjumpai gitu ya, setirnya itu bergetar. Ada problem nih. Problemnya itu di tirot, balancing, atau mungkin velgnya ada peyang seperti itu. Kemudian kalian bisa juga lepas setir sebentar kayak gitu. Mobilnya gimana? Narik kiri atau kanan? Kalau iya berarti kaki-kakinya nggak presisi teman-teman. Yang ke-10, yaitu kalian test drive, kemudian belok penuh. Waktu belok penuh teman-teman ada bunyi kletek-kletek kayak gitu. Nah ini ada masalah nih di CV joint atau di as roda. Kalau mungkin setirnya berat atau nggak mau balik, ada masalah di rak setirnya. Yang ke-11 ya teman-teman, kalian bisa cek itu saat mobil direm atau digas saat awal. Kalau kalian menjumpai bunyi duk seperti itu saat direm, bisa jadi buzzing armnya itu udah aus. Kemudian saat digas gitu ya, ada bunyi tak seperti itu, bisa jadi engine mountingnya juga udah aus. Kemudian biasanya yang dijumpai seperti ini, mobil itu berasa loncat seperti itu. Kalau seperti itu biasanya suspensi nggak balance atau nggak seimbang. Yang ke-12 ya teman-teman, yaitu kalian coba saat tikungan atau handling. Kalau dirasa mobil itu limbung, berarti bisa jadi itu stabilizer atau shocknya udah lemah. Kalau misal setir itu nggak presisi, ya mungkin ini tirot sama rak setirnya bermasalah. Kalian juga bisa cek di power steering. Kalian bisa putar itu setir pelan-pelan kayak gitu saat mesin hidup. Kalau kalian menjumpai ada suara nguing atau mungkin suara apa ya, orang bilangnya tuh suaranya bunyi grok seperti itu biasanya pompanya udah lemah. Kalau setirnya itu berat sebelah, nah ini rak setirnya yang bermasalah teman-teman. Untuk kaki-kaki ya teman-teman, kalau rusak itu biasanya untuk perbaikan itu nggak bisa satu-satu seperti itu, biasanya sepaket. Jadi kalau kalian menjumpai ada sesuatu kayak gitu, ini bisa jadi pertimbangan untuk negosiasi ya. Jadi teman-teman itu ya video di bagian yang keempat, yaitu untuk cek kaki-kaki pada mobil bekas. Jadi tips untuk mengecek mobil bekas selesai. Oke ya teman-teman. Ya harapanku ini bisa jadi referensi kalian, yang mana mungkin kalian mengalami kebingungan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ada ilmu gitu ya, kalian bisa komen ya, biar teman-teman yang lain itu juga dapat manfaatnya. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Auto Care solusinya.